Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung, Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami, seputar kegiatan-kegiatan yang ada di Mekatur dan Lizara, dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik serta karunia kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga senantiasa syafaat dapat kita terima di hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan juga Lizara. Tentunya bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan belum mengetahui kami, sebagai informasi bahwasannya kami, Mekatur dan Lizara, adalah merupakan biro atau penyelenggara perjalanan haji dan umroh serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami pemirsa, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, memberikan kepastian tanggal keberangkatan. Kami berikan hotel yang terbaik dekat dengan Baitullah. Kami berikan juga membimbing mutawif berpengalaman. Kami juga legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini pemirsa menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Dan sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk-produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Umrah Super Promo Package yang pertama, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 28,9 juta untuk quad, 30,9 juta untuk triple, dan juga 33,5 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq atau Sofat Al-Madinah berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Anjim berbintang 5. Dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudi atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makan dan minum 3 kali sehari full board, dan juga kami berikan mutawif dan tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Umroh Super Promo Package yang kedua, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 29,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 32,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Grand Al Masa berbintang 4, menikmati fasilitas yang sama yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 32,9 juta, untuk triple di 34 juta, dan untuk double di 36,9 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel El Afkinda berbintang 5. Menikmati fasilitas yang sama yang kami berikan kepada para pemirsa, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Gold Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 34 juta, untuk triple di 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Taibah Front berbintang 5, dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal berbintang 5. Kami berikan fasilitas yang terbaik yang diberikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Premium Package selama 9 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar dan untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithia berbintang 5, dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5. Dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 4.400 US dollar untuk triple, dan untuk double di 4.500 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel di Oberoi berbintang 5, menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Umroh Plus. Sebagai produk kami yang pertama yaitu Umroh Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama persediaan masih ada
dan juga menikmati fasilitas diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makan dan minum 3 kali sehari, serta dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Sanli Urfa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama presiden masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama presiden masih ada, dan kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama presiden masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight dengan pesawat Turkish Airlines, kemudian transportasi kendaraan full AC, makan minum 3 kali sehari, dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman, dan ditambahkan pula dengan free cable car. Dan berikutnya produk kami adalah Umroh Plus Aqsa pemirsa. Insya Allah keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada, dan menikmati beberapa fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Uzbekistan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama presiden masih ada, dan kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki bonus Serbia pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama presiden masih ada, dan kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu tur wisata religi. Sebagai produk kami yang pertama adalah Tadabbur Bumi Anbiya. Kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dan juga menikmati beberapa kota seperti di kota Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Amman di Jordania dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada. Untuk produk berikutnya tentunya pemirsa adalah Extraordinary Islamic Balkan. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan, yaitu diantaranya adalah Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, dan juga Kroasia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama presiden masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Spain. Kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Andalusia, Spanyol. Nah, kota-kota tersebut diantaranya adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan kami berikan juga fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Uzbekistan, yaitu kota Tashkent, Bukhara, Samarkand, dan juga Amir Said. Dan insya Allah kita juga akan mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia, yaitu makam Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada, dan kami berikan juga fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian, dan juga ditambahkan dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota Tashkent dan Samarkand yang terletak di negara Uzbekistan, dan juga kita akan mengunjungi kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya, terkenal dengan keindahan alamnya yang terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Black Sea. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.959 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota-kota yang luar biasa cantik, luar biasa indahnya yang terletak di negara Swiss pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya itu Goes to Australia. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Tour Holiday pemirsa. Sebagai produk kami yang pertama adalah 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga French Canada. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada, dan kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada, dan kami berikan fasilitas yang terbaik yang tentunya dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia yang terletak di Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada, dan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Super Sale East Europe pemirsa. Kita akan mengunjungi kita akan mengunjungi negara-negara Eropa yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada, dan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang terletak di Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, dan kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Snowy East Coast USA pemirsa. Kita akan mengunjungi negara Amerika, kota-kota yang terletak di bagian timur dari negara Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Mekatur, dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info harga, fasilitas apa yang didapat, kemudian syarat dan lain-lain, dapat mengunjungi website kami, media sosial kami, atau dapat menghubungi nomor kontak kami yang terletak di layar Anda. Tentunya kami Mekatur dan Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast dan juga program kajian tafsir yang saat ini sedang Anda saksikan. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan tentunya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-45 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 195 hingga 196 dengan tema infak dan menyempurnakan haji dan umroh. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara, dan narasumber kami, guru, ulama, dai, pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sanai Abdurrahman LC. Tentunya pemirsa, agar dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita awali acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan Li Zahra di mana saja berada, saya berharap mudah-mudahan ya kita semua selalu diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri, untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya sampai pada saat ya kita akan diakhiri ya hidup di dunia ini, kita betul-betul dalam keadaan tunduk dan patuh, dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mekatur dan Li Zahra yang berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan kembali tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih di surat Al-Baqarah. Ya silakan ya dibuka mushafnya. Insyaallah kita akan mulai dari ayat yang ke-195. Al-Baqarah dari 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin ya sekaligus untuk melakukan ya perintah, yaitu jihad di jalan Allah. Ya, perang ya di jalan Allah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam peperangan ini memerlukan biaya. Biaya untuk kendaraan, biaya untuk perlengkapan senjata, termasuk juga biaya ya untuk tentara-tentara selama beberapa hari. Oleh karena itu, pembiayaan ini merupakan tanggung jawab bersama yang dikoordinir atau yang dikomandani ya oleh pemimpin negeri tersebut. Dalam hal ini atau ketika ayat-ayat ini turun, Nabi SAW langsung yang mengkoordinir. Nabi langsung yang memerintahkan agar ya dana-dana ini segera ya dikumpulkan. Yang kemudian dana yang dikeluarkan ini akan dicatat dan disamakan atau dikategorikan sebagai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala seberapapun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah itu seperti satu bulir yang ditanam di tanah yang subur, tumbuh 7 tunas, masing-masing tunas nanti ada 100 bulir. Jadi satu biji asalnya ketika kita betul-betul infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan bukan hanya 700, yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Bisa 7.000, bisa 7 juta, bisa tanpa ada batas. Karena Allah wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala itu rizkinya Masya Allah. Ya, semua apa yang ada di langit dan bumi ini kan milik Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka di ayat yang akan kita tadabburi ini 195, nah ini perintah wa anfiqu fisabilillah. Maka ketika ada yang mengatakan, apa hubungan ayat sebelumnya dengan ayat yang sekarang ini? Hubungannya adalah donasi. Hubungannya adalah mengumpulkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan Allah. Artinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfiqu fisabilillah, keluarkanlah infak di jalan Allah. Kenapa harus ada fisabilillah? Karena orang-orang kafir itu mengeluarkan sebagian apa yang mereka miliki di jalan tagut, fisabilit tagut. Jadi ada orang infak di jalan setan, ada. Ya, karena kekayaannya dipakai untuk melakukan maksiat. Kekayaannya dipakai untuk durhaka kepada Allah yang memberikan rizki. Makanya kemudian secara spesifikasi di ayat ini dinyatakan berinfaklah kalian di jalan Allah. Artinya kalau sudah infak di jalan Allah itu, harta yang kita keluar ini nggak akan berkurang. Tapi akan terus bertambah. Kalau memang tidak terlihat di dunia, nanti pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang berapa banyak harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Ini akan menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Makanya orang kalau sudah ngerti dan sudah paham tentang urgensi daripada infak ini, dipastikan dia akan mengeluarkan lebih banyak lagi, karena dia akan dapat lebih banyak lagi. Kalau dia paham. Ya. Kenapa banyak orang yang tidak mau mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia nggak paham. Ya. Dia paham kok, tapi dia tidak memiliki keyakinan. Ini harus dibarengi dengan keyakinan. Makanya wa anfiqu fisabilillah itu dia paham, dia yakin kalau Allah akan memberikan tambahan dari apa yang kita keluarkan. Jadi nggak ada orang infak di jalan Allah berkurang, tidak ada. Ya, jadi rumusannya adalah yazid, bertambah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan jangan kalian menyampakkan dengan tangan kalian. Maksud dengan tangan di sini artinya diri. Artinya jangan menjatuhkan diri kalian ila tahlukah, kepada kebinasaan. Kenapa la tulqu bi aidikum? Apa kaitannya dengan anfiqu fisabilillah? Kalau dia berinfak bukan di jalan Allah atau di jalan Allah tetapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, itu sama seperti kita menyampakkan diri kita, memasukkan diri kita ke lembah kebinasaan. Maksudnya apa? Harta yang kita keluarkan nggak ada manfaatnya. Sehingga akan menimbulkan ketidaktenangan di dalam hati. Ini yang akan mengarah kepada kebinasaan. Dan kita tidak akan pernah tenang pada saat kita mengeluarkan kekayaan itu bukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahlukah itu memang diartikan sering dengan kebinasaan. Ya. Ini at-tahlukah ini hilangnya sesuatu yang positif atau hilangnya nilai positif ya, pada sesuatu. Artinya sesuatu ini ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Nah positifnya ini hilang, dia nggak tahu hilangnya kemana. Ya. Karena dia tidak merasa, maka pada saat dia menginfakkan sebagian apa yang ia dimiliki itu bukan di jalan Allah, artinya untuk maksiat dan lain sebagainya, maka harta ini yang mestinya ada banyak nilai positifnya hilang. Ya. Entah kemana dia nggak tahu hilangnya. Ya, sampai kemudian ada pemahaman lalu kemudian dia sadar, maka kemudian berikutnya dia keluarkan di jalan Allah, maka dia akan dapatkan nilai positif dari harta yang ia miliki tersebut. Akan membuat dirinya tenang, akan merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah senang.
dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya perintah berikutnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena Allah Subhanahu wa taala menyukai. Kalimatnya yuhibbu, ya senang, tapi dengan menggunakan present continuous tense. Kata kerja yang berlaku kala kini dan yang akan datang. Artinya yuhibbul muhsin itu terus menerus Allah Subhanahu wa taala itu senang, menyukai, mencintai orang-orang yang baik. Nah, siapa orang yang baik ini? Orang yang baik ini orang yang dalam ayat ini yang bisa mengelola kekayaannya menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kekayaannya ini sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari kehancuran nanti. Inilah orang-orang yang muhsin. Maka dulu pernah kita sampaikan pada episode sebelumnya itu, Nabi Musa alaihissalam itu pernah ya bertanya pada Allah Subhanahu wa taala tentang amalan apa sih yang dicintai? Apakah karena sholat? Bukan, sholat itu untuk menenangkan, sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah karena zikir? Bukan, zikir itu untuk menenangkan hati. Apakah karena puasa? Bukan, puasa itu untuk menahan emosi, menahan nafsu. Lalu apa ya Rabb? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada Musa, amalan yang aku cintai adalah amalan yang bernilai, amalan yang berdampak sosial, amalan yang membahagiakan orang lain. Apa kalau bukan infak? Apa kalau bukan sedekah? Apa kalau bukan zakat? Karena memiliki dampak sosial. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada saat kita menebarkan kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang menghadirkan karunia rizki dari Allah. Ya. Itu cara yang paling efektif itu, dan itu diyakini sejak masa para nabi dan para rasul dahulu. Semakin banyak kita mengeluarkan sebagian apa yang kita miliki, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala akan memberi karena Allah mencintai. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat berikutnya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya ini? Tiba-tiba wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau infak tadi kaitannya adalah dengan jihad, ya, dengan perang di jalan Allah yang memerlukan biaya. Nah sekarang ketika mendengar wa atimul hajja, ini kaitannya adalah haji secara bahasa itu artinya menyengaja, dengan sengaja menuju tanah suci, ya, untuk menunaikan apa-apa yang diberi contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum. Nah itu adanya kan di tanah suci. Ya, kita umrah, tawaf sa'i, lalu wukuf di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Nah kita datang dengan sengaja, itu namanya haji. Ya, menyengaja untuk datang. Ya. Kemudian haji ini memerlukan biaya. Apalagi yang dari luar Makkah, apalagi yang di luar Saudi, memerlukan biaya yang cukup banyak itu. Makanya kemudian dari jauh-jauh hari nih Nabi SAW sudah mengatakan, apapun yang kita keluarkan untuk terselenggaranya ibadah haji dan umroh, Allah akan menyamakan seperti halnya ayat yang di atas. Menyamakan maksudnya disamakan dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-infaqu fil haji kan nafaqati fisabilillah. Jadi infak dalam haji atau terselenggaranya haji itu sama seperti halnya kita infak di jalan Allah. Nah kalau sudah infak di jalan Allah maka akan dibalas dengan berlipat ganda. Makanya orang kalau ngerti ya bahwa apa yang kita keluarkan untuk haji dan umrah itu disamakan dengan infak di jalan Allah, maka mereka tidak akan pernah ada hitungan. Seberapapun dia akan keluarkan karena dia paham dan dia yakini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam testimoni itu, ya pengakuan-pengakuan jamaah-jamaah yang sudah kembali dari tanah suci itu, pernah nggak ada cerita orang haji pulang bangkrut? Nggak ada. Ada nggak orang pulang haji lalu kemudian jatuh miskin? Nggak ada. Karena dijadikan apa yang ia keluar ini sebagai infak di jalan
Allah. Tentu ya, catatan keikhlasan itu penting. Makanya di dalam perintah ayat ini wa atimu. Wa atimu itu kan artinya sempurnakan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah-perintah yang lain. Ada nggak yang diawali oleh sempurnakan sholatmu? Nggak ada. Sempurnakan puasamu? Nggak ada. Sempurnakan zakat? Enggak ada. Yang ada hanya haji dan umroh. Wa atimu, sempurnakan. Menunjukkan kalau haji dan umroh ini sebelum Nabi SAW mengajarkan ini semua, bahkan sebelum Nabi diutus pun membawa risalah, haji dan umroh sudah ada sejak masa Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Karena waktu berjalan sekian lama dan tidak ada Nabi di Jazirah Arab. Setelah Nabi Ismail ini kan sudah tidak ada lagi ya Nabi dan Rasul. Sehingga ajaran haji dan umroh ini mulai ada yang menyelewengkan. Mulai ada yang keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Ibrahim. Ya, ada yang tawafnya itu sambil siul-siul, artinya sambil mengeluarkan suara. Ada yang tawafnya itu sambil telanjang. Dan mereka menganggap itu adalah kebaikan dan itu yang diajarkan oleh Ibrahim. Padahal kan Nabi Ibrahim nggak pernah mengajarkan itu. Kemudian ketika mereka wukuf, mereka mabit, sudah ditetapkan wukufnya di sini, mabitnya itu di sini. Tapi mereka kemudian mengambil aturan sendiri sesuai dengan kemauan mereka, sesuai dengan nafsu mereka. Nah, maka diperintahkan kepada Nabi melalui ayat ini, sempurnakan haji dan umroh. Artinya sempurnakan itu ikuti syariat yang sebenarnya. Lalu Nabi pada tahun 9, ya, masuk tahun 10 berarti itu. Ya, tahun 10 Hijriah Nabi melaksanakan haji ini, yang kemudian disebut dengan haji wada. Nah, disinilah Nabi SAW mengatakan kepada mereka, khudhu anni manasikakum, ambil manasik dari aku. Artinya, sahabat-sahabat itu disuruh berhaji sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, Nabi melakukan ini sesuai dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun ada penyelewengan dan lain sebagainya, saat itu mulai dihilangkan oleh Nabi. Ayo sempurnakan haji dan umroh. Kedua, pengertian wa atimmu di sini ini mengerjakan haji dan umroh bukan hanya sekedar yang penting saya sudah haji, yang penting saya sudah umroh. Ya, tetapi sempurnakan dengan apa? Perhatikan syarat rukun. Perhatikan atau tanyakan kepada diri niatnya udah bener apa enggak. Gitu. Ya, sama seperti halnya sholat. Orang kalau hanya sekedar sholat, ya, dia ngambil wudhu, lalu dia takbir, dia baca Fatihah, kemudian dia ruku, nggak baca doa iftitah, nggak baca surat ataupun ayat, dia langsung ruku, sholatnya sah. Ya, karena dia sudah melaksanakan yang rukun. Tetapi menjadi masalah itu apa dia bisa menjamin pelaksanaan rukun-rukun ini dengan sempurna. Kenapa dia tidak sertakan yang sunnah-sunnah? Yang sunnah ini dilakukan untuk menyempurnakan. Nah, makanya ketika diperintah sempurnakan, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Syarat dan rukunnya betul-betul diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar haji, ya, tetapi paham tentang fikih. Paham tentang syariat haji dan umroh. Makanya sebelum mereka berangkat dibekali ilmu manasik. Ya, dalam materi manasik ini semuanya diberitahukan kepada jamaah ini agar mereka betul-betul paham tentang kebijakan pemerintah, tentang hak dan kewajiban jamaah. Ya, kemudian kesehatan, lalu tentang fikihnya secara umum, lalu kemudian tentang etika dan akhlak jamaah. Ya, bagaimana mereka nanti di embarkasi, bagaimana di perjalanan, bagaimana nanti hidup di Madinah, di Mekah, belajar tentang peradaban masyarakat Makkah, masyarakat
Madinah, kebiasaan di sana itu kayak apa, semua dipelajari. Kemudian, apakah hanya sekedar basic? Tidak. Haji harus ada pembimbing. Nanti selama di Mekah, di Madinah, diberikan ilmu terus agar apa-apa yang kurang di dalam pelaksanaan haji dan umroh ini terlihat dengan jelas, dipantau oleh pembimbingnya. Walaupun memang tujuan pembimbing dari Indonesia agar mereka menjadi haji yang mandiri, tetapi tetap pembimbing itu diperlukan supaya bisa mengontrol mutu dan kualitas ibadah dalam rangka atimmu. Ya, sempurnakan. Jadi bukan hanya sekedar yang penting saya haji, yang penting saya umroh. Sempurnakan dengan baik, terutama niat. Makanya nanti kita akan ketemu ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian. Sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Ya, takwa itu diantaranya ya menuntut ilmu. Takwa itu diantaranya adalah kesabaran. Takwa itu artinya menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pada episode berikutnya nanti akan kita jelaskan ya tentang watazawwadu ini. Ya, karena ini ada pada ayat ya 197 nanti. Ya. Jadi wa'atimul hajja wal umrata lillah. Ada kalimat lillahnya. Perintah yang lain ada nggak? Nggak ada itu. Ya, kerjakan sholat lillah karena Allah, enggak. Kerjakan puasa lillah, enggak. Hanya ada dalam perintah haji saja. Jadi wa'atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada kalimat lillahnya. Lillah, milik Allah. Lillah 'alan nas. Jadi bagi Allah ya atas kalian manusia untuk menunaikan ibadah haji. Artinya lakukan ibadah haji itu betul-betul karena Allah. Nah, di situ ada kalimat lillah di sini ini ya meluruskan kita di dalam masalah niat ini, jangan karena gengsi, jangan karena tetangga, jangan karena punya gelaran haji, jangan karena yang lain. Dibatasi lillah. Sebab apa? Sebab kalau sholat itu kita sudah selesai sholat nih. Apa ada orang yang memanggil kita Pak sholat? Nggak ada. Kita puasa. Apa ada yang kemudian menyebut orang yang berpuasa? Nggak ada. Ya, kita mengeluarkan sedekah, "Hei, munfik sini kamu." Nggak ada. Ya. Tapi kalau haji kan ada. Ada haji, ada hajjah. Ya, makanya orang kalau haji hanya ingin mendapatkan gelar haji, gelar hajjah, ini yang disasar ayat ini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau kita sudah bisa betul-betul karena Allah, bukan karena pengen dipanggil haji atau hajjah, ya, maka sasaran ayat ini kepada hati. Ya, jadi kenapa harus pakai lillah? Karena ini yang paling mudah disusupi oleh setan. Karena ini yang paling mudah merusak kemabruran haji seseorang. Makanya disuruh disempurnakan syarat dan rukunnya dan betul-betul lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan nanti kalau saat itu atau yang akan datang, fa in ukhsirtum, maka jika kalian dalam kondisi terkepung. Kalimatnya in. Ya, in itu kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kemungkinan iyanya itu lebih gede. Ya. Artinya kalau nanti ada gangguan, kalian sudah niat untuk melaksanakan haji atau umroh. Tiba-tiba terkepung. Terkepung di sini ini nggak mesti terkepung dengan musuh. Bisa jadi terkepung dengan wabah penyakit. Bisa jadi ya kalau untuk wanita itu bisa jadi terkepung karena head gitu. Ya. Atau karena tiba-tiba sakit tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji. Fa in ukhsirtum. Nah, dulu tahun ke-6 Hijriah, pada episode yang lalu sudah kita jelaskan itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan ibadah umroh tahun ke-6 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertahan di Hudaybiyah. Ya. Sampai kemudian ada kepastian Sayyidina Utsman kembali dari Mekah, karena dia awalnya minta izin, lalu kemudian dibuatlah perjanjian. Tahun ini kaum muslimin gak boleh masuk Mekah. Padahal Nabi dan 1.500 kaum muslimin itu sudah niat untuk melaksanakan umroh. Tetapi karena dilarang,
oleh penduduk Mekah, oleh tokoh-tokoh Mekah itu, maka kemudian Nabi ya pada saat itu memerintahkan kepada sahabat-sahabat ini untuk memotong rambut. Sudah cukur, nggak apa-apa. Ya, kita sudah niat, ya kita sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka di tempat ini kita potong rambut. Semuanya diam. Akhirnya Ummu Salamah masuk ke tenda Nabi. Ya Rasulullah, keluar. Lalu cukurlah rambutmu, dicukur. Begitu cukur, sahabat yang lain melihat semuanya mencukur semuanya. Udah kayak pasar saja sudah. Setelah itu Nabi menyembelih hewan yang dibawa dari Madinah itu, yang kemudian disebut dengan al-hadyu. Semuanya kemudian memotong binatang-binatang itu, dan Nabi mengatakan untuk kambing 1 orang, untuk unta 7 orang, atau sapi 7 orang. Wah, ramai mereka memotong hewan-hewan tersebut. Karena mereka akan mengganti pakaian dengan pakaian biasa karena sudah niat. Maka kemudian motong hewan, lalu kemudian nyukur rambut karena akan membatalkan niat tadi itu. Ya, tetapi karena sudah ada perjanjian tahun yang akan datang, ya maka kemudian diqadha di tahun ke-7 Hijriah, ya. Diqadha di bulan yang sama. Al-syahrul haram bisyahril haram wal hurumat qisas. Tuh, kan ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya itu. Ya. Jadi fa in ukhsirtum famastaisara minal hadi, maka sembelihlah hewan kurban itu di tempat yang kamu bisa melakukan. Artinya cari binatang, dalam hal ini adalah kambing ataupun unta yang mudah engkau dapatkan. Wala tahliku ru'usakum, dan janganlah memotong rambut kalian. Kenapa ini ru'us? Kenapa bukan kalimatnya ini rambut? Ya karena tidak semua orang memiliki rambut, makanya kalimat ru'us. Padahal yang dimaksud adalah rambut. Artinya kalau memang mereka tidak memiliki rambut atau rambut tidak tumbuh, ya maka cukup menggunakan isyarat. Jadi janganlah mencukur rambut kalian hatta yablughul hadyu mahillah, sampai hewan korban itu sampai di tempat penyembelihan. Di mana tempat penyembelihannya? Kalau untuk di Hudaybiyah berarti di Hudaybiyah tadi. Di Hudaybiyah ya ini kan sudah sampai hewan itu, barulah kemudian boleh memotong rambut. Mau diplontos boleh, mau cukur pendek juga boleh. Tapi kalau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencukur rambut pelontos. Nabi mendoakan sampai 3 kali itu. Ya, akan mendapat rahmat orang yang cukur rambut di pelontos itu. Sampai 3 kali. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang memendekkan atau mencukur beberapa helai rambut saja? Dapat. Tetapi Nabi hanya mengatakan sekali. Jadi sunnahnya itu adalah dipelontos. Jadi fa'in usirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bi adam min ra'sihi, maka siapa saja di antara kalian yang sakit, ya, atau di kepalanya ini ada penyakit sehingga dia harus dicukur terlebih dahulu sebelum korban atau hadyu hewan ini sampai di tempat pemotongan, tapi dia sudah keburu sakit atau ada penyakit di kepalanya sehingga harus dibersihkan, ya, ada kuma, bentol-bentol ataupun ada ya luka lah di kepalanya sehingga harus dibersihkan untuk pengobatan segala macam. Kalau dia sudah niat untuk melaksanakan haji dan umroh, maka fafidyah, maka dia harus membayar fidyah. Membayar fidyah itu biasa diartikan tebusan. Fidyah itu untuk mengganti ya sesuatu yang ditinggalkan, karena ini satu ya ini rukun niat itu. Ya, sehingga dia tinggalkan niatnya. Tetapi di sini kan bukan masalah niat, ya. Dia belum sampai kepada tempat untuk melaksanakan pemotongan hewan atau mencukur rambut, tiba-tiba harus dia potong rambutnya karena ada penyakit atau karena sakit, maka dibayar dengan fidyah. Jadi bukan masalah niatnya loh ya. Ada satu kewajiban yang dia tinggalkan. Maka fidyahnya itu bagaimana? Fidyahnya itu min siyamin, puasa 3 hari.
Ya, min syamin au sodakotin atau sodakoh. Sodakoh yang dimaksud ini adalah memberi makan kepada 6 fakir miskin. Au nusukin itu artinya ya mereka ini memotong seekor kambing. Jadi damnya dam nusuk berarti itu. Fa iza amintum, maka apabila kalian betul-betul dalam keadaan aman, tidak ada gangguan apapun, tidak ada sebab-sebab yang akan membatalkan salah satu wajib yang sudah ditentukan dalam hal ibadah haji ini, maka faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka barang siapa yang mau melakukan haji tamattu, melakukan umroh terlebih dahulu baru kemudian haji, famastaysara minal haji, maka potonglah hewan dengan cara atau kalau memang itu mudah untuk mendapatkan hewan, maka sembelihlah hewan kurban. Nah, di dalam masalah haji ini ada 3 cara yang diajarkan oleh Nabi. Ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji kiron. Kalau tamattu dan haji kiron ini dibarengi dengan penyembelihan hewan dam. Ya, tapi kalau ifrad itu tidak perlu. Dan hewan dam ini ya atau kambing ini bisa diganti dengan puasa 3 hari di Mekah di tanah suci, nanti kemudian 7 hari di tanah air. Nanti dijelaskan pada ayat berikutnya. Boleh. Ya, nah caranya itu bagaimana? Kalau tamattu, pertama kali kita datang, kita sudah mengenakan kain ihram untuk melaksanakan umroh wajib. Tapi saya kan sudah umroh di bulan Ramadan, tapi saya pernah umroh di bulan ini, di bulan ini. Iya, itu wajib secara pribadi, individual sifatnya. Tetapi yang kita lakukan pada saat menunaikan haji tamattu, wajibnya adalah wajib yang menyertai haji. Kapan itu boleh dilakukan? Sejak tanggal 1 Syawal. Ya, Syawal, Zulqa'dah, masuk Zulhijjah pun sebelum tanggal 8 kita mau ngerjakan tamattu, boleh. Kita datang, kita mengenakan pakai kain ihram, lalu kita melaksanakan umroh wajib. Niat dari miqat, ya di Lamlam ataupun dari Madinah di Bir Ali, kita lakukan tawaf sa'i. Setelah itu kita tahallul, kita potong nih rambut, baru kemudian kita bebas mengenakan pakaian sehari-hari. Inilah yang disebut tamattu, karena kita nanti bersenang-senang sampai datang tanggal 8. Maksud bersenang itu nggak ada larangan apapun. Ya, kita boleh pakai pakaian biasa, boleh pakai minyak wangi, boleh bergaul dengan istri, boleh apapun diperbolehkan, kecuali dalam hal maksiat itu tetap nggak boleh. Nah, makanya kemudian wajib membayar dam. Begitu datang musim haji mulai tanggal 8, kita mengenakan kain ihram, lalu kita salat 2 rakaat, kemudian kita niat haji. Di mana niatnya? Di hotel. Di mana niatnya? Di tempat kita berada pada saat itu. Nanti kemudian kita berangkat menuju Mina. Tanggal 8 kita salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat. Persis setelah subuh tanggal 9 Zulhijjah kita langsung bertolak menuju Arafah. Di Arafah nanti pas matahari tergelincir itu, disitulah saat wukuf, nanti sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari kita menuju ke Muzdalifah, nginap 1 malam. Kapan batasan pertengahan malam atau malam Muzdalifah itu? Jam 12 kurang seperempat kurang lebih malam. Baru kita diperbolehkan menuju ke Mina. Nah, di Mina ini macam-macam cara yang diajarkan oleh Nabi. Ada dari Muzdalifah langsung tawaf sa'i ifadah ke Mekah. Atau dari Muzdalifah ini langsung ke Mina, kemudian Aqobah. Aqobah langsung kita ke Mekah tawaf sa'i ifadah. Ya, atau kita ke Mina melakukan Aqobah, lalu kemudian kita berdiam di Mina selama 2 atau 3 malam, baru selesai tiap tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita melempar ula usto Aqobah. Ya. Kita tahallulnya kapan? Tahallulnya pada tanggal
10 pada saat selesai Aqabah. Baru kita menuju ke Mekah. Tawaf sa'i ifadah, kita melaksanakan tahallul yang kedua. Boleh nggak? Tiga-tiganya boleh. Wala haraj. Enggak apa-apa. Nah ini namanya haji tamattu. Nah kalau haji kiran itu pelaksanaan umroh dan hajinya itu digabung. Jadi kita melaksanakan umroh. Tanggal 8 kita umroh, selesai umroh langsung kita menuju ke Arafah atau ke Mina terlebih dahulu. Nah ini namanya kiron. Ini juga wajib menyembelih kambing. Lalu yang ketiga haji ifrad. Ifrad ini begitu kita datang ke tanah suci dalam keadaan mengenakan kain ihram, kita melaksanakan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Setelah itu kita tidak boleh membuka kain ihram sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Makanya orang yang melaksanakan haji ifrad ini biasanya datangnya itu di awal-awal bulan Zulhijjah atau di detik-detik pada saat akan pelaksanaan wukuf. Dia sempat melaksanakan tawaf kudum, lalu haji, habis selesai haji, baru dia umroh. Nah, ini tidak wajib, artinya tidak dikenakan membayar dam. Itu ifrad, ya. Nah, makanya di ayat ini dijelaskan tentang haji tamattu. Mana yang paling bagus dari tiga itu? Nabi mengatakan dalam kitab Said Sabiq, Fikih Said Sabiq itu, haji tamattu yang paling disarankan. Ya, kenapa? Di samping memang kita tidak berat, kemudian yang kedua kita mengeluarkan dam, itu dampak sosialnya kan luar biasa. Kita potong kambing, dagingnya dibagi-bagikan, ada nilai-nilai sosialnya. Ya. Nah kemudian setelah kita melaksanakan umroh, baru kemudian haji. Nah famastaisaro minal hadi, maka sembelihlah hewan ya dam ini dengan cara yang mudah. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan hewan kurban atau hewan dam ini, fasyamu salasati ayyamin fil haji, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari fil haji, di musim haji. Artinya kalau fil haji di hari yang lain boleh nggak? Nggak boleh. Harus di musim haji. Kapan di musim haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu kan tiga bulan inilah yang disebut asyurum maklumat untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau masih ada di dalam bulan tersebut, kita puasa 3 hari di Mekah. Wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari nanti berturut-turut pada saat kita sudah kembali ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, yang demikian itu 10 yang sempurna. Maksudnya 10 hari kita melaksanakan ibadah puasa sebagai pengganti daripada pemotongan hewan dam. Ya. Kalau disuruh milih mau menyembelih binatang dam atau mau puasa, ini pun tergantung pribadi masing-masing. Dua-duanya boleh, tetapi ada ulama yang menyarankan lebih baik motong kambing karena ada nilai sosialnya. Jadi ada nilai infaknya juga di dalamnya, ada sedekah. Tapi kalau puasa itu kan untuk dirinya. Ya. Jadi tilka asyaratun kamilah. Nah, apakah ini untuk semua jamaah haji? Oh, tidak. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu ditetapkan untuk mereka yang tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Maksud Masjidil Haram di sini adalah Makkatul Mukarramah, tanah suci Makkah. Jadi bukan khusus yang tinggal di sekitar masjid, bukan. Tapi yang dimaksud adalah Makkah secara keseluruhan. Yang mereka ini tinggal di Mekah, maka mereka tidak wajib motong dam, tidak wajib melaksanakan puasa. Kalau mau haji tamattu. Ini untuk mereka yang tinggal di luar Mekah. Apakah penduduk Madinah, apa penduduk Jeddah, apalagi dari luar negeri, dari Indonesia, dari Yaman, dari mana-mana itu. Nah, ini mereka ini wajib menyembelih dam. Ya. Wattaqullaha wa'lamu, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah ini maksudnya adalah apapun yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah haji ini, ingat
Allah yang nyuruh. Ingat, Nabi yang memerintah. Maka jadikan semua amalan-amalan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki iqab, memiliki sanksi yang berat. Maksud sanksi yang berat ini, kalau kita melaksanakan ibadah haji itu dicampuri, dibarengi dengan kesyirikan. Kenapa? Karena paling mudah digoda oleh setan. Pada saat kita tawaf, kita menganggap Makkah ini atau Ka'bah ini merupakan tempat yang paling keramat, itu saja sudah syirik. Apalagi kemudian kita mengkultuskan satu tempat di sana, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, itu juga termasuk perbuatan syirik. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan syirik lainnya. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan pembimbing, khawatir tanpa sadar kita melakukan kesyirikan. Nah, inilah yang diancam oleh Allah. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maka haji yang kita lakukan ini, yang wajib seumur hidup sekali, jangan sampai dibarengi dengan syirik. Jangan dibarengi dengan niat-niat yang tidak baik, karena ini akan sia-sia. Makanya kita kalau ngedengar orang akan menunaikan ibadah haji, meski doanya mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Nah, haji yang mabrur itu diperoleh dengan cara, satu, kita paham tentang haji. Kemudian yang kedua, kita niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ikhlas. Lalu kemudian yang ketiga, kita terus mengontrol amalia-amalia ini, jangan sampai disusupi dengan amalan-amalan syirik. Lalu kemudian yang keempat, kita betul melakukan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayat berikutnya nanti ada perintah, berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Mekah dan sahabat Li Zahratur ini, untuk bisa melaksanakan haji dan umroh, agar betul-betul diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik sehingga kita mendapatkan predikat haji yang mabrur. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Bekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-45 kali ini yang membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 195 hingga 196 dengan tema infak dan menyempurnakan haji dan umroh. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami melalui media channel Megatur dan juga Li Zahra, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Megatur dan juga Li Zahra, serta konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan juga kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya, dan jangan lupa untuk senantiasa memilih merekomendasikan travel haji umrah Mekatur dan juga Lizara kepada sanak famili, kerabat, handai tolan dan juga teman-teman sekalian dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.